Berangkat dari kegelisahannya atas ketidakseimbangan metode penafsiran Al-Quran kontemporer, Sahiron mengkonstruksi sebuah pendekatan dalam menafsirkan Al-Quran yang mengakulturasi pendekatan ulumul Quran klasik dengan hermeneutika. Metode yang ia susun ini bernama makna kummagza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini nama saya Miftah Sa'adah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan NIM 210601043. Baiklah, di sini saya akan memulai dengan biografi dari Dr. Sahiron Syamsuddin. Nama lengkapnya Sahiron Syamsuddin. Lahir pada 11 Agustus 1968 di Cirebon. Sebagaimana kita ketahui, di desa tersebut atau di Cirebon sudah melahirkan banyak sekali ulama-ulama. Beliau ini tinggal di Krapyak Kulon, RT 7, Bantul, Yogyakarta, dan mendirikan sebuah pondok pesantren yang bernama Baitul Hikmah. Background pesantren yang sempat ia peroleh salah satunya di pondok pesantren Raudatul At-Talibin di Babakan, Cirebon, sekaligus pendidikan menengah formal dari MTS sampai MAN. Beliau juga di Babakan, Cirebon tersebut. Pendidikan perguruan tinggi ia mulai dari strata 1, jurusan Hukum Islam di IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1987. Nah, studi S2 beliau kuliah di McGill, Kanada dengan gelar Master of Arts pada tahun 1998. Nah, S3 beliau di Universitas Bamberg pada tahun 2001 sampai dengan 2006. Nah, untuk pasca 3 beliau di Universitas Frankfurt, Jerman, dan diselesaikan pada Juli 2010. Dari background pendidikan tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan dan keahlian Sahiron dalam bidang tafsir Al-Quran. Sekembalinya ke Indonesia, ia segera bergabung dengan kegiatan akademik di beberapa kampus dan organisasi pusat studi Al-Quran. Ia sempat diangkat menjadi rektor Unsik Wonosobo dan Stik An-Nur Ngerukem. Saat ini Sahiron menjabat sebagai dosen dan wakil rektor UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Langkah konkret dalam penafsiran dengan pendekatan makna kummagza dilakukan melalui 2 tahap. Pertama, yaitu makna. Makna secara etimologi berarti arti. Adapun secara istilah untuk makna di sini berarti makna asal atau makna literal historis dari ayat. Mencari makna historis artinya mencari makna yang dimaksud pengarang tanpa menemukan makna historis dalam artian hanya menggunakan makna sekarang terhadap sebuah ayat atau kumpulan ayat dalam penafsiran. Maka yang akan terjadi adalah penafsiran yang liar dan pesan yang diperoleh bisa berbeda. Tidak berhenti di situ, makna historis yang sudah diperoleh kemudian digali pesannya, kemudian dikembangkan untuk memperoleh maknanya pada masa sekarang. Kedua, menentukan makna magza atau signifikasi ayat. Magza secara etimologi
berarti maksud, tujuan, dan signifikasi. Adapun secara istilah, dalam metode ini, maghza berarti pesan utama yang sedang ditafsirkan. Signifikasi ada dua, yaitu signifikasi fenomenal dan signifikasi ideal. Pertama, signifikasi fenomenal, yakni pesan utama yang dipahami dan diaplikasikan secara kontekstual dan dinamis mulai pada masa Nabi hingga saat ayat ditafsirkan dalam periode tertentu. Dari definisi ini, signifikasi dibagi dalam dua macam, yaitu signifikasi fenomenal historis dan signifikasi fenomenal dinamis. Signifikasi fenomenal historis adalah pesan utama sebuah ayat atau kumpulan ayat yang dipahami dan diaplikasikan pada masa pewahyuan dan didefinisikan pada saat ayat atau kumpulan ayat tertentu ditafsirkan dan setelah itu diaplikasikan dalam kehidupan. Untuk memahami signifikasi fenomenal historis diperlukan pemahaman terhadap konsep-konsep makro dan mikro sosial. Keagamaan masyarakat yang hidup pada masa pewahyuan. Sementara itu, untuk memahami signifikasi fenomenal dinamis, diperlukan pemahaman terhadap perkembangan, pemikiran, dan spirit masa pada saat penafsiran teks. Nah, dan yang kedua tadi, signifikasi ideal, yang dimana signifikasi ideal ini yakni akumulasi ideal dari pemahaman-pemahaman terhadap signifikasi ayat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa kita lihat langkah-langkah metode pembacaan makna maghza. Yang pertama adalah mencari makna asal atau historis. Untuk memperoleh makna literal, melakukan beberapa langkah yang disusun oleh Sahiron. Yang pertama ada analisa yang cermat atas bahasa Arab Al-Quran, yaitu bahasa pada abad ke-7 Masehi atau 1 Hijriah. Suatu kata dalam bahasa Arab ada yang bersifat diakronosis, yaitu berubah pada kurun waktu tertentu sampai waktu ditafsirkannya ayat. Dan ada kalanya sinkronis, yaitu pada setiap zaman. Seorang tidak bisa memahami Al-Quran jika tidak memahami makna bahasa, kosakata saat itu dengan saat ini. Dan yang kedua, dengan analisa intelektualis. Analis ini adalah proses mencari makna ayat dengan membandingkan dengan ayat yang lain dalam Al-Quran. Sebagaimana contoh dalam menemukan makna Aulia dalam Al-Ma'idah surah Al-Ma'idah ayat 51. Sahiron mengambil ayat dalam surat Yunus yang berbunyi Inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Dalam konteks ayat tersebut, tidak mungkin aulia diartikan sebagai pemimpin karena mustahil Allah dipimpin oleh zat lain. Nah, ketiga, analis intertekstual. Analis intertekstualis dilakukan dengan mencari sumber di luar teks Al-Quran seperti hadis atau Israiliyat. Dan yang keempat, memperhatikan asbabun nuzul dan keadaan bangsa Arab untuk memperoleh makna yang nyata dari ayat. Dan yang kelima, menemukan maksud
ayat Al-Quran ketika diturunkan. Makna sesungguhnya bisa diperoleh setelah melalui semua proses di atas, atau beberapa proses yang digunakan sebagai acuan untuk mendapat kesimpulan makna yang sesungguhnya. Langkah kedua, dalam metode penafsiran, dalam pendekatan makna kumagza, yaitu mencari signifikasikan ayat. Untuk dapat menentukan signifikasi ayat, ada beberapa tahap yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu memperhatikan kategori ayat, misalnya muhkam, mutasyabihat, hierarki, nilai pada ayat-ayat hukum, dan lain-lain. Dan yang kedua, mengembangkan maksud atau maqasid al-ayat al-Qur'aniyah. Yang ketiga, menangkap makna isyari atau makna simbolik berdasarkan pola fikir kekinian. Yang keempat, memperhatikan situasi, waktu, dan tempat yang akan menjadi objek pesan ayat. Dan yang kelima, menafsirkan ayat dari sudut pandang keilmuan lain, yaitu misalnya psikologi, sosiologi, antropologi, sains, dan lain-lain. Dan yang keenam itu penyesuaian dan implementasi pesan ayat. Itu adalah langkah-langkah dalam metode makna kumagza. Jadi, kelahiran metode makna kumagza oleh Shahiron sebagai metode penafsiran kontemporer yang berbasis hermeneutika tentunya tidak terlepas dari pengaruh pemikiran tokoh yang sudah ada. Shahiron sendiri mengiyakan atas keterpengaruhan pembentukan metodenya ini dengan tokoh kontemporer pendahulunya. Beberapa tokoh tersebut diantaranya Abdullah Said, Fazlur Rahman, Nasr Hamid Abu Zaid. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan dalam video tersebut. Saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.